Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya blok kotokannya ya. Line 6 M5 Stompbox Modeler. Nah ini katanya itu suara pelan ya, suara pelan atau kecil ya. Cuma ini tadi saya coba itu dia tidak hidup ya. Tidak hidup sama sekali. Di sini plusnya luar. Oke. Seperti biasa ya, standar apa namanya? Standar efek kita. Itu dia plusnya luar. Cuma nampok ya. 9. Oke, 9. Nah, ini saya colokkan nggak hidup sama sekali ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan di sini kelihatannya sudah pernah dioplok kodok ya. Jadi saya buka dulu aja. Kita cek dulu ya apa penyebabnya dia tidak mau hidup. Kalau itu kurang berapa? Mau di Korea barang dia. Tak dulu. Wah, susah dibuka ya. Ini kalau nggak salah kita harus dorong dulu. 08.075. Kemarin yang jualnya 075 ya. Tak nyangkut apa ini? Harus ngapas ini ya? Rasa enggak ya? Nah, kita tinggal buka aja nih ya. Biarin nanti lah kesini sendiri. Nanti udah sendiri ya. Nah, oke. Harus dicongkel ya. Wah ini ya nggak terpasang ya. Oke, ini saya pasang dulu. Pasang dulu ya, kita pasang dulu. Kita coba lagi colokkan ya. Pernah di offload kodok ternyata. Oke, nyala ya. Sekarang kita coba suaranya. Belum saya coba nih ya. Mati ya. Dan coba mati, tidak hidup. Oke, seperti biasa nyobanya pakai mulut. Mas Adinya habis nyobanya pakai mulut terus, ya pernah pakai gitar. Habis-habisan efeknya banyak. Ya, yang penting suaranya ya sama kuat. Ini kita coba ya. Tes 1 2 3 cek tes. Ini mindahnya piye? Udah tes oh ini modelnya. Tes nggak bunyi sama sekali ya. Saya coba nih tes 1 2 3 cek tes. Ini startnya nggak bisa diajak kerja sama. Tes ini mindahnya. Oh nih tes cek tes volt tuner untuk tuner tes oh ini nggak masuk ya, mungkin tes kan nyobanya nggak pakai gitar ya. Ada ya masuk nih indikator nggak kelihatan ya. Agak kesini aja, agak sulap. Udah jam segini itu sulap. Tes ada sinyal masuk tapi suara nggak keluar. Kemungkinan bagian tes in outnya ini ya. Tes bagian outputnya kemungkinan. Kalau saya coba apa namanya, coba ini ya, ini inputnya sini ya, input ya. Dia ketika saya tuner ini ya, posisi tuner dia itu bergerak ya ketika saya ngomong ya, maksudnya untuk tunernya itu
ya, artinya inputnya nggak masalah, kemungkinan bisa dari outputnya ya. Ini kita lepas lagi. Wah, lepasnya agak susah, ntar ya, harus hati-hati nih, kalau nggak ini kecongkel sana lepas nanti ya. Nah, ini congkel pelan-pelan. Oh ya kan, hati-hati. Hati-hati. Posisinya ya ini berkengkong. Bisa nggak ini saya lepas dulu? Nggak bisa ya, nggak harus lepas ini ya. Soketannya dulu ini, pelan ya, tuh ini rentan lepas nih sini. Sekarang ini agak keras, jadi kita harus buka dulu. Oke, kita buka dulu sini, kita lepaskan dulu, kita fokus ke sini ya. Waduh, ini dalamnya juga pada hitam-hitam. Wah, ini. Nah, inputnya ini sebelah kiri input, output. Nah, output sini. Nah, kemungkinan antara ini ya. Nah, ini. Nah, seperti biasa ini elko-nya akan coba saya ganti-ganti dulu ya elko-nya. Atau bisa juga ini dicek dulu. Oh, nah, iya kan. Ini di sini tuh ada yang hitam-hitam seperti ini. Ini ya, kalau kalian lihat ya di sini. Nah, ini ada elko yang hitam seperti ini. Nah, akhirnya ini menghitam, ada resistor yang seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini indikasi ini ya. Jadi ini nanti akan saya coba dulu ganti elko yang ada di sekitar sini ya, elkonya ini 10 mikro semua ya yang ada sini. Saya coba ganti dulu. Setelah itu kita coba kondisi seperti ini bisa ya. Posisinya ini kan gini. Nah, biar ngepasnya gampang nanti ya. Oh, bisa lah ya. Kita coba seperti ini. Oke ya, jadi ini akan saya coba ganti dulu semua. Ini ya, hitam-hitam sini. Yang hanya ini ya, mungkin ini. Ya mungkin sini dulu saya fokus ke sini. Ini kalau masih sama aja ya akan saya coba ganti yang lainnya ya. Terutama yang ini nih. Ini juga mencurigakan. Ganti dulu sekitar sini ya. Mungkin di AC-nya ini. Bagian AC-nya. Coba hitam-hitam semua. Ini yang terlihat fisik dulu ya. Karena nanti kalau kita cek-cek ukur ya bisa juga nanti kita terkecoh. Yang terlihat fisik dulu kita ganti ini juga nih, bagian IC sini juga dia agak menghitam. Bagian IC sini. Kakinya ini agak hitam-hitam, nanti coba saya solder, tapi saya lepas dulu IC-nya, saya lihat dulu bagian output ya sini. Kemungkinan ini juga nggak usah lihat ya, ya agak hitam-hitam ya. TL072, oke. 072 ya. Nah, ini juga IC-nya yang ini. Ya nanti coba saya solder ulang, saya lepas, pasang lagi ya seperti itu. Oke, akan saya upload dulu nih. Upload ini ganti aja nih nanti, terus ini. Oke, upload dulu. Oke ya, di sini sudah saya ganti di sini. Cuma beberapa aja, tidak semua yang saya ganti ya, termasuk di bagian outputnya sini. Tidak saya ganti semua yang sini bagian input, karena ya seperti yang saya bilang ketika saya pakai mode tuner itu saya jedok-jedok ini mic-nya ya. Dia ya bergerak ya, artinya dia mendeteksi ya apa ya, seperti kan kalau buat apa tuningnya ini ya, apa tuning ya bagian ini ya.
tuner. Nah, tuner ini dia seperti kunci G, A, seperti itu ya. Ya artinya inputnya masuk ya, kemungkinan masa ada di outputnya. Nah ini tapi tetap ya yang di sini elko yang saya curigai, ini saya lepas dulu. Nah ini ya di sini tuh dia yang keropos tadi itu jalurnya ada yang putus di situ ya, ada yang putus. Terus ya sekitar sini sama sini ya yang saya curigai. Outputnya ya sini tidak saya ganti. Secara fisik saya lihat aman ya. Cuma ini saya resolder untuk IC-nya saya resolder di sini ya, saya resolder. Kalau ini masih bagus, nggak hitam-hitam ya, masih bagus, jadi tidak saya ganti ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba dulu ya apakah sudah bunyi atau masih bermasalah. Kalau masih bermasalah nanti kita cek ya apa yang menyebabkan bagian yang bermasalah. Oh nih hati-hati tuh, belum saya colokkan ya. Kita coba dulu suaranya. Sudah bunyi atau masih bermasalah. Oke, nih kita colokkan. Oke, saya coba tekan di sini. Oke, kalau udah nyetik ya di sini. Nah, ini kan saya coba suaranya. Tes. Nah, bunyi ya, ternyata bunyi. Kalau di awal enggak ya, tapi kecil banget nih ya. Tes. Kecil banget. Di sini saya sampai tes. Bentar nih. Bentar cek saya nih ya. Tok di bagian cek. Oke. Ini volume saya kecilkan dulu ya. Ceknya yang grotok-grotok. Ini saya dulu aja ya. Inputnya. Oh, ini bermasalah ternyata. Bagian inputnya ya bermasalah ya. Saya coba dulu. Bentar saya nyoba musik, nah copyright ya. Oke ya, lanjut lagi ya. Saya suruh matikan dulu ya saya. Coba musik jadi resiko ya kalau rekam gini. Ini saya ini gotok-gotok di sini. Saya nyalakan lagi ya, coba lagi. Kecil ya, tapi saya harus buka besar ini. Ini juga harus saya buka maksimal. Tes satu, nah ini ya. Cek tes kecil ini cek ini tes ya. Berarti ini ya penyebabnya ya, jadi harus dibuka besar nih, suaranya kecil banget. Oke, ini sekarang kita akan coba cek. Nah, sekarang kita coba cek di bagian IC-nya, supply-nya dulu ya, seperti biasa. Terus kita cek di output-outputnya. Nah, kita cari posisi enak dulu buat ngetes. Nah, oke ya, lanjut lagi ya. Aduh, banyak sekali gangguannya. Oke, kita bersabar. Oke ya, nah ini yang ini kan saya tidurkan, yang ini enggak saya tidurkan karena ya tentunya kita akan ngecek IC-nya ya. Nah antara ini atau ini ya, perkiraan saya seperti itu ya. Ya antara ini, kalau input saya udah bilang kalau input saya rasa nggak ada masalah karena udah terlihat di awal itu bahwa posisi tuner dia bisa ya. Kemungkinan ini input, untuk inputnya ini antara ini atau ini outputnya ya, antara itu. Nah kalau ini DAC-nya ya, di signal ADC DAC-nya ya, dari analog ke digital, ke analog lagi, biasanya seperti itu. Nah ini kita cek dulu. Nah, langkah pertama ya tentunya kita akan cek supply-nya dulu, pastikan supply-nya ada. Nah itu yang terpenting ya, jangan sampai terkecoh, karena kalau dulu ya saya sudah bilang cek outputnya dulu, outputnya ada yang bocor atau tidak. Nah karena banyak sekali orang yang terkecoh
Begitu juga saya terkadang ya, kadang terkecoh. Jadi sekarang ya standarnya cek supply-nya dulu ya. Buat kalian pemula atau tusar ya, cek supply-nya dulu di IC op-amp-nya ini ya. Ini 072 2 op-amp. Kalau ini 74 ya. Kita fokus ke sini aja. Oke, ini saya hidupkan dulu. Nah, udah nyala ya, udah nyala, sisi nyala. Nah, ini kita cek aja supply-nya di kaki apa namanya, kaki 4 dan kaki 4 dan kaki 8 ya, kaki 4 di sini. Kelihatannya. Oke, 11 ya. Ya kurang lebih 12 lah, 11 12. Nah, segitu ya. Enggak sini ini kita juga cek aja ya, enggak apa-apa. Oh, 11 ya. Mepet banget kakinya. Oke, ada ya. Ada semua ya. Nah, ada semua. Sekarang yang ini kita cek, pastikan dulu. Setelah itu baru kita cek outputnya. Nah, 12. Nah, ini ya. Dan ini ya mencurigakan ya. Ini cuma 5,7978. Nah, 5 ya, nggak sampai 11 ataupun 12. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, ya ini kalau kalian cek outputnya biasanya dia akan bocor. Ya, biasanya ya. Tuh ya. Jadi jangan tergesa-gesa ganti IC-nya. Bocor. Kalau supply-nya normal, kalian cek di outputnya bocor, nah itu baru kalian curiga IC-nya atau rangkaian sekitarnya, CC-nya ini ya, kapasitornya. Nah, ini sekarang kita urutkan dulu karena dia seperti drop. Ada dua kemungkinan, IC-nya rusak bisa juga, tapi kalau biasanya ini saling berhubungan ya. Kalau short ya tentunya semua ya, ini enggak nih ya, ini cuma ini aja yang ini normal. Kalau ada IC bermasalah satu ya tentunya biasanya semua akan kalau drop semua. Nah, ini enggak ya, seperti itu. Nah, langkah pertama ya gampangnya adalah kita cek aja antara kaki 4 ya, untuk minusnya ini dengan ini terhubung atau tidak, plusnya ini dengan ini terhubung atau tidak, dengan ini juga ya. Gampangnya seperti itu ya, karena kalau ini kalian ngurut ke ini susah. Saya dulu juga pernah memperbaiki sama seperti ini, kasusnya sama seperti ini ya. Sudah coba ganti elko-nya, supply normal, itu masih tetap nggak mau bunyi ya, kecil seperti ini. Kecuali di bagian distorsi aja ada suaranya, yang lainnya nggak ada suaranya. Nah, ini kita cek aja ya, seperti ini minusnya. Ini 4 lapis ya, 3 atau 4 ya layarnya itu ya. Jadi saya center itu dia nggak tembus sampai bawah situ. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini gampangnya seperti ini. Nah, ini kalian ini tuh dia nggak terhubung sama sekali. Sedangkan ini kalau kita cek dengan yang ini ya, yang 074 ini berapa sih? Ini masa belum lihat ya. Misalnya MTL 0 berapa nih? Oh ya betul 074. Ya antara itu ya. 074 084. Oke, ini kita cek aja di kakinya ya. Ini dengan kaki yang minusnya di sini. Nah, dia terhubung ya. Tuh, nggak bolak-balik. Ya, pasti terhubung dia. Tuh, terhubung. Dengan ini dia tidak. Nah, dengan ini pun dia tidak. Kalau plusnya, nah dia juga nyambung ya. Plusnya, nyambung ya. Berarti tinggal kita jumper aja ya, jumper aja, cari kabel dulu ya, tinggal kita jumper aja dari sini ke sini ya. Cara gampangnya seperti itu. Oke, ini saya cari dulu kabel dulu. Seperti yang saya bilang, kalau ini kalian ngurut ke jalurnya agak susah. Ini kemungkinan putus di bawah ya, bawah sini. Ini karena kan seperti yang saya tunjukkan tadi ya, seperti ini hitam, ini hitam, ini juga ya sudah saya resolder juga ya, kemungkinan di situ putusnya ya, gampangnya seperti itu. Aduh, susah banget ini. Ntar saya cari yang udah potongan aja ya, ini lengket banget ini.
apa namanya, rangket banget. Rangket banget, susah. Kabel. Nah ini dia. Oke. Oh terlalu panjang ya. Ini kita potong aja. Ini kita potong segini cukupnya ya. Nah, kita jemper aja ya, nggak apa-apa. Wah mas nanti nggak rapi gini, nggak rapi, nggak bagus seperti ini ya, tidur kan nggak rapi ya, memang seperti itu ya. Kita nggak bisa benar-benar sempurna sama komponen seperti yang ini, pakai jenis yang sama itu ya susah nyari di pasaran ya, di kota Solo sini apalagi ya, nggak lengkap. Ada pun ya paling beberapa tipe seperti itu, kita ganti seperti ini pun nggak ada masalah. Yang penting itu fungsionalnya ya, berfungsi normal, itu yang terpenting ya. Kalau kalian ke service center ya bisa, tapi service center nggak mau ngakal seperti ini, seperti tukang servis seperti saya itu, dia tidak mau ya, rusak ya ganti botnya, selesai ya, seperti itu. Dan biayanya lebih baik beli baru. Tempat service center ya tidak mau seperti ini ya. Nah, tugas kita itu tukang servis seperti saya tuh ya ini. Jadi kalian kalau berpikir wah nanti diakal-akali di ganti komponen nggak ori ya susah. Kalau mau pengen sempurna seperti itu. Nah oke ya. Kalau kalian memang mau pengennya seperti itu ya ke service centernya. Kita jemper seperti ini ya, nggak masalah. Oke, aduh posisinya sebentar. Nah ini kita jemper langsung seperti ini aja ya. Aduh, kita jemper seperti ini. Nah saya clear down, nanti juga akan saya rapikan. Saya rasa gini nggak apa-apa ya, nggak nyenggol sana ya, posisi berdiri nggak apa-apa. Nah oke, clear down. Nah sekarang kita buktikan apakah setelah supply-nya kita jemper seperti ini, apakah dia bocor ya di outputnya seperti yang di awal tadi ya. Jadi jangan terkecoh ya, bocornya itu bisa disebabkan karena supply-nya bermasalah, bisa juga IC-nya yang memang bermasalah, bisa juga komponen sekitarnya. Oke, saya nyalakan. Oke, relay sudah nyetik, artinya dia nyala. Sekarang saya cek ya di kaki outputnya itu kaki 1 dan kaki 7. Tuh, dia sudah tidak bocor lagi. Ya, karena supply-nya udah normal. Nah, udah normal. Ini harusnya sudah normal, harusnya ya. Jadi kita coba tes saja. Nanti kita setting di depan sana ya. Ini saya bisa tes satu bantar ya. Sampai dengi ya. Padahal ini saya bukanya dikit ya. Kalau di awal tuh sampai setengah lebih. Ini aja goyang sidik aja ya, sehingga dikit. Tes. Nah ya tes ya sampai setengah tes ya. Sampai seperempat sudah berdengung-dengung. Oke, sekarang saya akan balik, kita coba cek apa namanya, kita coba efek-efek yang lainnya ya. Jadi penyakitnya seri ini itu seperti ini ya, yang sering saya temui. Cuma ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Jadi bisa diperbaiki seperti ini. Ada juga yang rusak di bagian IC DAC-nya, DAC ADC-nya ya, digital analognya ya. Jadi analog ke digital, terus dibalikkan dari digital ke analog lagi, biasanya seperti itu ya. Itu yang rusak juga bisa. Nah, ini efek apa nih? Pindahnya itu bentar ya, ini jenis-jenis efeknya. Oke. Pindahnya itu ini, nah, press 2 nih. Press. Nah, kita coba efek yang enggak anu lah. Nah ini aja kita pencet lagi nih. Nah ini ya, tes. Wah ini harus buka besar ya, jadi start ya. Tes cek 1 2 3 4 tes.
efek lainnya. Tes cek tes 1 1 2 3 cek tes cek tes 1 2 3 cek tes. Udah oke ya. Nah, kita pindah yang lainnya. Apa nih aneh di ini Eko tes 1 cek tes 1 2 cek ro sip auto swap. Tes ini apa pakai pedal ya? Tes dynamic reverse, tes set balik stereo delay. Oke ya, sip ya, sudah jadi, tinggal nutup aja nih. Jadi seperti itu kasusnya, tidak bunyi ya. Kalian analisa kemungkinan antara dua. Kalau tidak di preamp inputnya ya tentu preamp outputnya, seperti yang saya bilang. Nah ini karena di sini kebetulan ada fitur tunernya ini ya, jadi tuner langsung saya coba ya, dicoba ini ternyata terdeteksi ya, inputnya nggak masalah ya, ternyata bagian outputnya ya, ini outputnya, bagian outputnya seperti yang saya bilang di awal ya, ini antara ini atau ini ya outputnya, supply-nya ya, karena hitam-hitam seperti tadi ya. Ini yang lain ekonya nggak saya ganti, kenapa ya, seperti yang saya bilang masih bagus, dia tidak hitam seperti ini tadi. Ini yang ini sebelah sini aja ya, yang kiri sama IC nya. Dan ini udah saya bersihkan semua ya. Nah untuk bisa juga kalau nggak bunyi antara ini atau ini ya, DAC nya ini yang bermasalah. Kalian tinggal oprek-oprek bagian itu aja ya, atau kalau ya ganti IC nya seperti itu. Bisa juga ya ganti elko-elkonya dulu ya, efek-efek seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah ini tinggal, ini stroke-nya nggak komplit ya, nggak komplit, ceknya juga nggak komplit ya, biar seperti ini aja ya. Oke ya, sudah jadi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Like videonya ya kalau kalian suka, kalau tidak suka ya silakan di dislike. Kalau menurut kalian ya bermanfaat, di share ya sebanyak-banyaknya, karena ya biar apa ya, dapat pahala dapat pahala. Bikin video gini nih ya mencari pahala juga ya. Siapa tahu ada yang punya kasus seperti ini, mau ngoplok-kodok sendiri ya bisa, tinggal dioplok-kodok sendiri ya, caranya seperti itu. Tapi hati-hati ya untuk melepas kapasitornya, saran saya ya, melepas kapasitor ini tuh harus hati-hati, karena kalau pakai blower ya bisa susah, pakai solder biasa susah juga ya. Jadi harus ada sedikit teknik, kalau enggak jalurnya putus. Jadi kalian hati-hati, jalurnya putus, solder harus panas juga ya. Nah, seperti itu. Ini pasang dulu ya, nanti seperti yang oplok-oplok pertama nggak dipasang, saya coba nggak hidup, wah saya yang jadi masalah ya. Oke, nah ini juga yang ini soketan ini juga sering bermasalah ya. Jadi hati-hati kalau ngepas ini. Setelah itu ya masang, kalau memang betul-betul sudah jadi kalian kasih lem aja. Ini juga sering saya temui ada masalah di sini ya, ada masalah di sini ya, soketannya ini lepas, udah diperbaiki tapi terus kadang lepas ya. Nyobanya seperti tadi ya metodenya, jangan copot pasang atau ini kalian lepas semua, lebih enak lagi ya, seperti itu. Tapi saya rasa ya, kalau saya itu tidak saya lepas bagian sini, kecuali ada masalah di bagian tone-nya, tombol-tombolnya. Kalau masalahnya di suara, in out-nya ya sini. Oke, malah ngalor ngidul ya, dowo ya. Ngalor ngidul dowo, ya nggak apa-apa ya, informatif buat kalian. Termasuk ini ya, ini itu pemasangnya juga ngwanyol ke, nyopotingannya ke, masangin ngwanyol ke. Ya, jadi sedikit kalian benggang ya, seperti itu.
Oke ya, sampai ketemu di servisan selanjutnya ya, upload kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.